Selamat datang di podcast Orang Kita. Selamat datang di channel kedua kami, channel podcast Orang Kita. Setelah sukses dengan channel pertama kami di Mosato Doc, kali ini podcast Orang Kita resmi di sini, di channel ini, channel podcast Orang Kita. Kami telah memproduksi sejumlah konten dan kami akan terus menyampaikan kabar baik bagi Nusa Tenggara Timur. Dan inilah konten berikutnya, konten tentang pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Timur 2024. Sama seperti prediksi kami, NTT kali ini hanya akan menghasilkan atau menampilkan 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada NTT pada tanggal 27 November 2024 nanti. Hanya 3 paket. Meskipun sebelum atau 1-2 bulan sebelum ini cukup banyak tokoh yang muncul dalam kancah persaingan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Tetapi setelah memasuki masa pendaftaran calon sejak tanggal 27, tanggal 28, dan tanggal 29 Agustus 2024, kita pastikan hanya ada 3 pasangan calon kandidat gubernur dan wakil gubernur NTT. Pasangan pertama yang telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU NTT adalah pasangan yang didukung oleh 11 partai. Pasangan Koalisi Indonesia Maju KIM++, 11 partai politik. Pasangan itu adalah pasangan Melkiades Lakalena. Melki Lakalena berpasangan dengan Joni Asadoma. Melki Lakalena dan Joni Asadoma resmi mendaftarkan diri sebagai calon atau bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT ke KPU NTT pada hari Selasa di hari pertama pada tanggal 27 Agustus 2024. Menggunakan kendaraan roda 4, kedua pasangan ini diantarkan oleh sejumlah tokoh dari Nusa Tenggara Timur. Diiringi dengan tarian adat dari Lama Holot. Kemudian disambut dengan tarian Hedong dari Sumba dan Timur di kawasan KPU NTT. 11 partai cukup gemuk kita lihat. Partai Golkar, partai di mana Melki Lakalena memimpin sebagai ketua DPD Partai Golkar NTT. Ada 9 kursi DPRD Partai Golkar di NTT. Disusul oleh Partai Gerindra 9 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, PAN 4 kursi, PSI 6 kursi, Perindo 1 kursi, dan 5 partai dari yang non-parlemen, Partai Gelora, Partai PKN, Partai P3, dan Partai Prima. Jadi sebanyak 36 kursi dari 65 kursi itu mendukung pasangan Melki Lakalena, Joni Asadoma. Ini paket yang luar biasa gemuk. Lebih dari 50% suara kursi di DPRD NTT memberikan dukungan untuk pasangan Melki Lakalena dan Joni Asadoma. Mengenai Melki Lakalena, kita sudah sama-sama paham dan mengenali tokoh ini. Tokoh muda asal ND yang kemudian menempuh studi di SMP Seminari Kisol dan kemudian melanjutkan studi ke SMA Ndao, Frateran Ndao. Setelah itu kemudian sekolah menengah farmasi dan melanjutkan studi lebih lanjut di ilmu farmasi di Sanata Dharma, Yogyakarta. Dan kemudian selepas itu masuk ke dunia politik. Ya, aktif di PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia di Yogyakarta. Dan kemudian terus merintis karirnya di bidang politik, bergabung dengan Golkar. Dan kemudian pada tahun 2019 mengikuti kontestasi pemilihan legislatif dan menang untuk pertama kalinya. Ia menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dapil NTT 2, daerah pemilihan Timor dan Sumba.
Melki juga kembali lolos pada pemilihan legislatif periode 2024-2029. Dan kali ini ia akan meninggalkan ranah legislatifnya dan akan masuk ke ranah eksekutif dengan menjadi kandidat calon gubernur Nusa Tenggara Timur dari 11 partai yang mendukungnya. Sedangkan Joni Asadoma, kita sama-sama tahu adalah mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah pensiun atau purnawirawan dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia dan kali ini bergabung bersama Melki Lakalena diusung oleh 11 partai menjadi kandidat wakil gubernur Nusa Tenggara Timur untuk 2024-2029. Pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua yang juga telah mendaftarkan diri di hari pertama di hari Selasa 27 Agustus 2024 adalah pasangan Simon Petrus Kamlasi dengan Adrianus Garu atau biasa disapa Andre Garu. Pasangan ini didukung oleh 3 partai, yakni Partai PKB, Nasdem, dan PKS. Ini ketiga partai mendukung SPK dan Andre Garu dan dengan tagline-nya siaga. Paket siaga ini akan terus berusaha menjadi yang terdepan. Kita tahu sama-sama bahwa Simon Petrus Kamlasi, kalau kita lihat jejak sejarahnya, beliau adalah kelahiran Soe di tanggal 14 April 1975, jadi belum genap 50 tahun. Beliau saat ini menjadi Brigadir Jenderal atau pangkatnya Brigjen dan mungkin segera akan mengundurkan diri dari TNI. Beliau adalah perwira tinggi dari Angkatan Darat sejak 24 Juli 2024 menjadi staf khusus di Kasat. Beliau lulusan Akmil 1996. Menempuh pendidikan SD dan SMP di Kota Soe, Timur Tengah Selatan dan kemudian melanjutkan studi ke SMA Taruna Nusantara di Magelang. Setelah itu melanjutkan studi ke Akademi Militer pada tahun 1996 pada Korps Peralatan. Sejak saat itu, karir militernya terus bergerak naik. Sampai terakhir sebagai Brigadir Jenderal, petinggi Angkatan Darat yang menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Ia rela meninggalkan kenyamanannya di TNI dan bergabung bersama Andre Garu untuk menjadi pasangan paket siaga bersama ketiga partai PKB, Nasdem, dan PKS mencoba peruntungan menjadi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Paket pertama Melki Lakalena dan Joni Asadoma, paket kedua Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu. Andre Garu kita lihat sosok yang sudah tidak asing lagi. Kami pernah bertemu dalam sebuah perjalanan di Labuan Bajo dan sempat bercakap-cakap dengan Andre Garu dan berjanji pada suatu saat akan diundang ke podcast Orang Kita untuk menjelaskan mengapa ia masuk ke dunia politik dan kemudian ingin membaktikan diri sebagai pelayan dan pengabdi Nusa Tenggara Timur. Andre Garu berasal dari Lenteng, Manggarai Barat. Ia lahir pada tanggal 8 Mei 1974. Dan dalam perjalanan karir politiknya, ia sempat menjadi senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 hingga 2019. Sebelum itu, kita tahu bahwa Andre Garu adalah anggota DPRD pada Kabupaten Manggarai di tahun 2009 hingga 2014. Selepas dari posisinya sebagai senator di tahun 2019, ia kemudian menjadi komisioner pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional 2020 hingga 2023. Setelah itu beliau mengundurkan diri dari BPKN karena resmi bergabung sebagai kandidat atau calon anggota legislatif pada kontestasi pemilihan legislatif 2024. Namun beliau belum mendapatkan hasil terbaik. Kali ini beliau akan bergabung bersama Simon Petrus Kamlasi untuk menjadi kandidat kedua, kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur
NTT yang akan berkontestasi pada tanggal 27 November 2024 nanti. Keduanya telah mendaftarkan pada hari Selasa 27 Agustus 2024. Siapa pasangan ketiga? Pasangan ketiga adalah pasangan yang sama-sama kita telah kenali, yang telah kita ketahui setidaknya calon gubernurnya, yang sudah 2 kali hadir di podcast orang kita, tentu saja di channel pertama kami di Mosato Doc. Pasangan ketiga adalah pasangan Yohanis Franciscus Lema atau biasa disapa Ansi Lema, yang didukung oleh Partai PDI Perjuangan bersama Partai Hanura. Ansi Lema akan berpasangan dengan Jane Natalia Suryanto. Kita tahu Jane Natalia Suryanto sebelumnya adalah politisi Partai PSI. Ia bergabung dengan PSI sejak PSI pertama kali berdiri, namun meninggalkan atau keluar dari PSI di awal bulan Agustus 2024 yang lalu. Dan kali ini beliau masih non-partai. Apakah nanti bergabung dengan PDIPK atau bergabung dengan Partai Hanura? Kita belum tahu. Tapi yang pasti Jane Natalia Suryanto akan bergabung bersama Ansi Lema menjadi paket yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura untuk bertarung pada kontestasi pilkada serentak yang berlangsung 27 November 2024. Tentang Ansi Lema sudah banyak kita ketahui. Ia adalah putra Ende di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menempuh studi pada sekolah dasar di Kupang, kemudian melanjutkan studi di SMP Seminari Santo Pius 12 di Kisol, Manggarai Timur, lanjut ke SMA Seminari Santo Pius 12 Kisol sampai kelas 2, dan kemudian menuntaskan studi SMA-nya di SMA Katolik Suradikara Ende. Selepas itu, ia datang mengadu nasib sebagai perantau di kota Jakarta. Ia menempuh studi di bidang politik di UPN Jakarta, Universitas Nasional Jakarta, dan kemudian semenjak itu ia melanjutkan studi ke S2 Universitas Indonesia di bidang politik. Ia menjadi dosen pada Universitas Nasional dan juga menjadi wartawan dan presenter pada Televisi Republik Indonesia. Dan pada tahun 2019, ia resmi bergabung dengan PDI Perjuangan dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dan ia menang, dan ia menjadi anggota DPR RI dari Dapil NTT 2, daerah pemilihan Timor dan Sumba. Dan di 2024, ia kembali terpilih untuk kedua kalinya. Namun ia rela meninggalkan kursi legislatif dan mencoba peruntungan di ranah eksekutif dengan menjadi kandidat gubernur NTT 2024. Ansi Lema akan berpasangan dengan Jane Natalia Suryanto. Jane Natalia Suryanto kita tahu memang bukan orang asli NTT. Ia, kita cek sebentar datanya, ia berasal dari Karawang di Jawa Barat. Ia lahir di tanggal 30 Desember 1982. Menempuh studi SMA di Jakarta, melanjutkan studi ke Amerika Serikat, tepatnya di Ohio State University di Columbia pada tahun September atau pada bulan September tahun 2000, dan lulus di tahun 2004 di bidang accounting atau akuntansi. Lalu melanjutkan studi S2 di Rice University di Houston, Texas, juga di Amerika Serikat dengan gelar MBA, Master Business Administration pada tahun 2007. Sejak itu ia bekerja di Amerika Serikat hingga 2012. Melihat situasi politik di tanah air, ia kemudian kembali ke tanah air di tahun 2012 dan kemudian mendirikan perusahaan sendiri di bidang distribusi dan logistik yang juga sasarannya adalah Nusa Tenggara Timur. Ayahnya, Bapak Suryanto, adalah seorang pengusaha, juga seorang donatur di bidang rohani yang kerap membangun atau menyumbang donasi untuk pembangunan gereja di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Tergerak atau mengikuti jejak ayahnya, Jane pun ikut melakukan hal yang sama,
memberikan bantuan donasi untuk pembangunan gereja-gereja kecil di Nusa Tenggara Timur. Ia bergabung dengan PSI dan kemudian kali ini bergabung dengan PDI Perjuangan dan Hanura untuk kontestasi Pilkada 2024. Ansi Lema dan Jane Natalia Suryanto adalah kandidat atau paket ketiga yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak 27 November 2024. Siapakah yang Anda pilih? Siapakah yang Anda akan tentukan pada bilik suara? Pada siapakah Anda akan mencoblos? Paket pertama, Melki Lakalena, Joni Asadoma yang didukung oleh 11 partai? Ataukah paket kedua, Simon Petrus Kamlasi dengan Andre Garu yang didukung oleh 3 partai, PKB, Nasdem, dan PKS? Ataukah paket ketiga yang ketika taping ini dilakukan belum sempat mendaftarkan diri, yakni paket Ansi Lema dan Jane Natalia Suryanto yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura? Pilihan pada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ada lebih dari 5 juta pemilih yang akan menentukan nasib pemimpin kita. Pilihan ada pada kita, pada masyarakat Fubabora, pada orang kita. Tentukan yang terbaik, yang memiliki visi misi jelas membangun Nusa Tenggara Timur. Banyak persoalan yang masih menjerat NTT. Sebut saja kemiskinan, tingkat pengangguran yang masih cukup banyak, perdagangan orang yang masih menjadi isu besar kita. Itu yang kemudian harus menjadi catatan atau kemudian hal-hal yang menjadi pegangan bagi kita masyarakat NTT sebelum menjatuhkan pilihan kepada paket Melki Joni atau paket Siaga Kamlasi dan Andre Garu, atau pada paket Ansi Lema dan Jane Natalia Suryanto. Kami persilakan untuk memilih dan pastikan komentar pada channel ini, di channel baru ini, channel podcast orang kita, untuk kami pantau siapakah yang akan kalian pilih pada Pilkada 27 November 2024. Tuhan memberkati Nusa Tenggara Timur tercinta. Terima kasih.